Baitul Arkam Purna Studi ini berbeda dengan pengkaderan yang lain ya. Bagaimana dengan kader yang sudah selama ini sebagai mahasiswa dia sudah aktif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kalosara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Hari ini kita ada di segmen Key Talks, dan hari ini saya sudah bersama narasumber atau bintang tamu kita, yaitu Bapak Amir Mahmud. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ini kehadiran Bapak yang ketiga kali di Kalosara Media. Alhamdulillah sekali Bapak bisa meluangkan waktunya untuk kami. Nah, sedikit informasi nih Pak. Sebentar lagi kan Universitas Muhammadiyah Kendari akan melaksanakan wisuda angkatan ke-24. Nah, yang menarik perhatian kami di tahun ini ada kegiatan Baitul Arkam Purna Studi atau BAPS. Nah, kami penasaran nih Pak, BAPS itu sendiri apa sih Pak? Ya, baik. Terima kasih Kalosara Media mengundang saya ke studio untuk menyampaikan tentang penjelasan tentang Baitul Arkam Purna Studi. Baitul Arkam ini merupakan nama kegiatan pengkaderan Muhammadiyah ya secara umum. Jadi seseorang yang ingin masuk menjadi warga perserikatan yang tidak bisa melewati jalur formal seperti Darul Arkam, kemudian pengkaderan ortom, itu biasanya harus melewati kegiatan pengkaderan melalui namanya Baitul Arkam. Nah, khusus untuk saat ini di Universitas Muhammadiyah Kendari sebenarnya sudah lama dilakukan oleh perguruan tinggi lain di luar Kendari. Beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah sudah melaksanakan itu karena memang Baitul Arkam Purna Studi ini namanya itu dilaksanakan oleh akhir semester oleh mahasiswa yang kami wisudawan. Itu sudah dibuatkan kebijakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Majelis Dikti-Litbang ya. Jadi ini memang keputusan dari pusat ya Pak? Ya, ini keputusan dari pusat. Nah, ini bukunya ada saya bawa. Di dalam buku ini menjelaskan tentang standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi standar pendidikan itu, standar nasional pendidikan itu hanya ada 24. Tapi perguruan tinggi Muhammadiyah itu memiliki standar itu melebihi dari standar nasional pendidikan dikti, yaitu sebanyak 31 standar. Salah satu standarnya adalah standar AIK. Nah, untuk Purna Studi ini penjelasannya memang agak sedikit cepat kami ambil keputusan karena sebenarnya wisuda yang lalu ini harus kami terapkan. Hanya yang lalu kami keterbatasan karena tidak ada lembaga atau unit yang bisa mengelolanya. Nah, alhamdulillah saat ini Universitas Muhammadiyah Kendari sudah memiliki lembaga pengkajian dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan khusus untuk AIK. Jadi semua kegiatan pengkaderan, pembinaan itu akan dikelola oleh LPP AIK. Banyak yang masih, ini kan lembaga ini masih baru ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit LPP AIK itu apa? Ya, lembaga ini kami dirikan sebenarnya tahun lalu ya. Bukan tahun lalu, awal tahun 2022 ini ya, kalau saya tidak salah ya. Itu memang sebenarnya struktur organisasi di PTM. Struktur organisasi di perguruan Muhammadiyah bahwa ada satu ciri khas perguruan tinggi Muhammadiyah, yaitu adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Untuk mengelola kegiatan dan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini harus ada lembaganya, karena itu masuk dalam dharma keempat perguruan tinggi Muhammadiyah, yaitu pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, atau kalau kami di UMK namanya pembinaan moral akhlakul karimah, masuk di situ. Makanya yang lalu kami punya hanya lembaga baca tulis Al-Quran. Ya. Ternyata tugasnya beliau hanya membimbing, mendidik untuk baca tulis Al-Quran. Ternyata tidak sinkron
maksudnya masih banyak yang kurang. Iya. Nah, karena struktur atau statuta kita belum jadi, makanya kami berani secara kebijakan, kebijakan pimpinan, membuat lembaga ini, lembaga BTQ tadinya itu dinaikkan statusnya menjadi lembaga. Tadinya UPT ya, Unit Teknis Pelaksana Teknis, menjadi lembaga pengkajian dan pengamalan al-Islam dan Muhammadiyah. Nah, ini tugasnya adalah melakukan pengkajian, melakukan pembelajaran, melakukan pembinaan, melakukan pengkaderan dan inovasi. Nah, kami sudah bentuk dua bidang di bawahnya, bidang pengkajian dan inovasi, dan bidang dakwah dan pengkaderan. Nah, itu bidangnya di AIK untuk saat ini. Saya kira lembaga AIK ini akan mengawal atau membantu pimpinan universitas melaksanakan atau menjalankan tugas-tugas efektif pembinaan dan pengelolaan AIK di dalam kampus. Itu sebenarnya. Jadi bukan hanya AIK-nya mahasiswa ya, tapi AIK pegawai ya. AIK mahasiswa, AIK termasuk pimpinan yang lain, ya Pak ya. Semua AIK yang ada di dalam kampus yang kita lakukan akan dikontrol dan dikelola oleh LPP AIK ini. Jadi kalau yang lalu memang tidak ada pengawasannya, yang lalu jalan begitu saja. Fakultas bikin ini tentang AIK ya begitu saja. Kalau ini tidak, insya Allah akan terencana. Jadi semua pengajian-pengajian dan seluruh kegiatan Al-Islam dan Muhammadiyah ada di bawah pengawasan LPPI. Ya, insya Allah akan rencananya seperti ini. Nanti itu pelaksanaan teknisnya mungkin nanti akan kita bagi-bagi unit lain. Tapi rancangannya terus pengelolaannya, evaluasinya itu akan kami berikan tugas kepada LPPI. Jadi mahasiswa yang mau bertanya tentang Baitul Arkam Purna Studi ini bisa ke LPPIK, kantornya di masjid yang lama, gedung lama, di Masjid Al-Amanah di lantai 4 GIC ya, Gedung Islamic Center UMK. Tentang Baitul Arkam Purna Studi, Baitul Arkam Purna Studi ini kita sepakat di Perguruan Tinggi Muhammadiyah menamakan Purna Studi karena memang setelah selesai studi. Ya, jadi akhir sebelum wisuda ya. Ya, jadi istilahnya sebelum wisuda. Ya, sebelum wisuda, setelah ujian. Karena biasanya kalau setelah ujian kan aktivitas mahasiswa itu tidak ada lagi yang rutin, kecuali mungkin yang kerja ya. Tapi kalau sudah, kami tidak masukkan dalam muatan kurikulum karena supaya tidak mengganggu aktivitas ujiannya dan sebagainya, kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya, sehingga kita masukkan di Purna Studi. Itu mungkin penjelasannya bahwa Baitul Arkam Purna Studi ini berbeda dengan pengkaderan yang lain ya. Maksudnya ini dikhususkan kepada mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah atau mahasiswa UMK yang akan mengikuti wisuda atau selesai ujian akhir. Dan ini memang pertama kali ya Pak dilakukan. Ini pertama kali kami lakukan ya, karena yang lalu kami tidak siap. Ini memang agak mendadak informasinya, tapi ya kami tetap jalan saja karena itu sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat ya, harus kami laksanakan. Nah, ini kan pesertanya Pak, ini calon wisudawan dan wisudawati. Nah, bagaimana dengan non muslim Pak? Apakah mereka juga wajib? Kalau ada yang pada umumnya kan yang seperti biasa di awal semester yang non muslim sepertinya tidak diwajibkan ya Pak. Apakah untuk BAPS ini mereka diwajibkan? Kalau kami mengikuti model perguruan tinggi lain, misalnya Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu yang muslim pun tetap ikut, tapi dengan catatan tidak diikutkan untuk sholat, tidak diajari berwudu, tidak diajari sholat dan sebagainya. Tapi pemahaman tentang kemuhammadian itu tetap dia masuk. Ya. Ini sebenarnya Baitul Arkam Purna Studi merupakan bagian dari standar AIK tadi tentang kompetensi lulusan mahasiswa. Jadi dalam kompetensi lulusan itu ada bagian yang mengatakan bahwa lulusan harus 100% menjadi kader perserikatan. Nah, salah satu cara untuk memasuki atau apalagi namanya mengingatkan dia sebagai kader perserikatan adalah harus Baitul Arkam. Baitul Arkam Purna Studi ini. Mungkin yang lalu ada yang belum pernah ikut ataupun ada yang sudah pernah ikut di IMM atau pengkaderan lainnya. Tapi kita ulangi lagi di pengkaderan terakhir ini. Ya, materinya agak berbeda. Jadi kalau materinya itu lebih ke pengembangan atau penguatan kapasitas. Ya, karena dia akan keluar ya. Kalau mata kuliah dan sebagainya mungkin ada sih hubungannya, tapi insya Allah akan berbeda materinya. Yang menjadi pertanyaan nih Pak,
bagaimana dengan kader yang sudah selama ini sebagai mahasiswa dia sudah aktif, sudah menjalani DAD, DAM, LI, itu bagaimana Pak? Apakah mereka juga diwajibkan untuk ikut? Nah, ini karena ini kebijakan sifatnya menyeluruh ya. Jadi tidak ada yang semua harus ikut. Ya, jadi walaupun memang sudah menjadi kader aktif, meskipun dia sudah pernah Darul Arkam Dasar, Muhammadiyah, Paripurna, kemudian Elidet dan sebagainya, itu harus ikut Baitul Arkam ini karena ini juga merupakan bagian dari ajang silaturahmi kepada seluruh calon wisudawan ya. Karena biasanya kalau setelah wisuda itu lepas, apalagi kami di sini ikatan alumninya tidak aktif. Ya, termasuk tadi yang non muslim, kita usahakan ikut. Mungkin kecuali kalau ada hal-hal tertentu atau tidak bisa ditinggalkan ya, itu mungkin baru bisa. Tapi saya pikir yang muslim di sini tidak terlalu banyak. Ya, tidak banyak. Iya. Ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, di situ kan pada BAPS ini ada penguatan kemuhammadiyahan. Nah, apakah ada perbedaan dengan pengkaderan-pengkaderan lainnya, mungkin dari segi materi mungkin Pak? Ya, kalau model-model kegiatannya ya mungkin sama, tapi materinya yang berbeda. Materinya yang berbeda. Ini jadi saya mungkin tidak bisa jelaskan secara teknis karena yang kelola ini LPPAIK. Dan masalah materi itu dikelola oleh instruktur pengkaderan Muhammadiyah. Jadi di pimpinan wilayah ada instrukturnya. Jadi bukan instruktur IMM atau instruktur organisasi ortom yang lain ya, tapi ini instruktur. Jadi memang instrukturnya dari PWM ya, dari PWM. Jadi mereka yang kelola. Ya betul, yang kelola secara teknis kegiatan ini yang diwadahi oleh LPPAIK. Nah, banyak nih Pak yang bertanya, adik-adik mahasiswa. Sekarang kan masih sedang berjalan proses ujian akhir nih Pak. Nah, sementara mereka sudah diwajibkan untuk ikut. Nah, bagaimana Pak ini? Ada yang bertanya, bagaimana Bu? Apakah saya bisa izin atau seperti apa mungkin kebijakan yang kami dapatkan untuk mengikuti ini dengan tidak meninggalkan misalnya ujian di kampus? Ya, seharusnya saat ini tidak ada lagi ujian. Masih ada nggak ujian? Ada beberapa sih Pak. Ada beberapa ya, masih ada ya. Nah, seharusnya tidak ada lagi ujian karena sudah mendekati waktu wisuda. Karena ada prosesnya kayak Ludikti harus ada PIM-nya dan sebagainya. Tapi mungkin sudah dilaporkan ya. Nah, mengenai masalah kewajiban ini, kita harapkan kalau memang tidak bersamaan ujiannya, kita harapkan hadir. Ya, dan kita harapkan hadir. Tapi kalau memang tidak bisa ditinggalkan ujiannya, ya mungkin menjadi bagian dan rancangan kami ke depannya begini. Rancangan kami ke depan itu bahwa siapa yang tidak mengikuti Baitul Arkam Purna Studi, maka dia tidak akan menerima ijazah. Rancangan kami ke depan. Makanya rencana kami ini, kami akan evaluasi untuk tahap pertama ini. Kalau banyak tidak ikut, kami akan melakukan Purna Studi yang kedua, angkatan kedua. Jadi setelah wisuda? Setelah wisuda. Apakah sebelum wisuda atau setelah wisuda? Tapi kalau saat ini mungkin tidak bisa sebelum wisuda ya. Nah, tinggal beberapa hari. Tapi kita akan upayakan setelah wisuda bikin Baitul Arkam lagi. Berarti nanti ada standar kelulusan ya Pak ya? Lulus dan tidak lulus di BAPS ini? Nanti instruktur itu. Saya tidak tahu teknisnya karena itu menyangkut masalah teknis kelulusan dan sebagainya. Saya nggak bisa jelaskan. Ya. Nanti mungkin instruktur dan pengelolanya yang bisa memberikan informasi itu. Ini Pak kegiatannya dilaksanakan di mana Pak? Dan apakah itu dia kegiatannya 1 hari full atau dia menginap di lokasi BAPS ini? Nah, waktu pelaksanaannya itu dilaksanakan mulai besok ya, kalau tidak salah pembukaan sampai tanggal 3. Itu dilaksanakan secara konsinyering, artinya mulai besok sampai akhir itu terus menerus acaranya, jadi tidak bisa pulang. Makanya kepada seluruh calon wisudawan yang mau ikut silakan membawa perlengkapan pakaian, perlengkapan sholat, perlengkapan mandi atau alat-alat yang lainnya silakan, karena tempatnya tidak sama pengkaderan DAD, jadi bukan di SMK Maritim lagi atau di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain, tapi tempatnya di Balai BPSDM Puatu ya, Balai Diklat ya, Balai Diklat Puatu, yang itu balai itu sudah berstandar pelatihan, ya di situ kamarnya sudah ada kasur dan sebagainya. Jadi memang fasilitas sudah disediakan. Lengkap ya, lengkap fasilitasnya, hanya tidak berstandar hotel mungkin ya. Tapi lengkap, fasilitas itu lengkap, kamar juga lengkap. Mungkin ada satu pertanyaan lebih agak sensitif ya Pak ya.
ini kan kegiatan BAPS ini menggunakan biaya yang mungkin menurut mahasiswa itu lumayan banyak ya Pak ya, karena mengingat di semester akhir ini mereka harus mengikuti ujian, membayar yudisium dan wisuda. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan, dana itu diperuntukkan untuk apa Pak? Ya, sebenarnya masalah dana itu dari usulan penyelenggara ya PPAIK itu sebenarnya kita hitung 500.000 per orang. Tapi karena kami pertimbangkan itu jangan sampai memberatkan, saya minta bisa nggak dikurangi. Akhirnya biayanya itu kami dari universitas ditanggung sebagiannya, karena ada 150.000 ya, 350 untuk ditanggung oleh peserta dan 150 ditanggung universitas. Kita sudah anggap layak lah yang biaya itu, sehingga bisa meringankan calon wisudawan, karena tempatnya itu disewa. Iya. Jadi malah sewanya ada sewanya, kemudian mudah-mudahan ya saya sampaikan kemarin, mudah-mudahan makanannya itu tidak dimasakkan lagi seperti di AD ya, tapi sudah catering, sudah minimal nasi bungkus atau apa, ya insya Allah terkendali lah, terkontrol lah. Makanya kami minta kemarin ke PPAIK, kan apa-apa silakan, ya, tapi jangan terlalu memberatkan calon wisudawan. Itu sudah kita kurangi sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk pembiayaan BAPS ini sebenarnya sebagian sudah dibebankan ke universitas juga. Iya. Betul. Karena memang ini agak terlambat karena penetapan jadwal wisuda ini itu tarik ulur. Jadwalnya sebenarnya yang lalu itu bulan November, bulan ini, tapi karena belum siap, akhirnya kita mundurkan ke bulan Desember. Sehingga LPPAIK ada kesempatan untuk melakukan pengkaderan ya. Makanya kita akan cobalah pengkaderan angkatan pertama ini, betul Arkam ini, mudah-mudahan ini berhasil dengan baik, karena sudah banyak perguruan tinggi Muhammadiyah yang melakukan itu ya. Silakan ditanya-tanya saja perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa, di tempat lain itu mengikuti itu, sudah melaksanakan itu, karena memang sudah ditekankan oleh pimpinan pusat. Cuman kami tidak ragu lagi. Cuman kampus kita universitasnya baru pertama kali melakukan ini. Dan kami langsung langsung lakukan, tidak sosialisasi, itu mungkin yang membuat pertanyaan. Tetapi ini kebijakan pimpinan ya, kebijakan pimpinan, dan bersama dekan kemarin kami sudah rapat bersama sebelum penetapan ini. Tapi ada pengalaman ternyata FAI itu, Fakultas Agama Islam, sebenarnya yang lalu-lalu telah melakukan seperti ini. Oh, jadi khusus PAI sudah melakukan itu. Nah, cuma tidak terprogram yang baik oleh universitas, karena tidak ada yang unitnya melaksanakannya, sehingga tidak terlaksana. Nah, makanya saat ini, tahun ini kita mulai, dan badan pembina harian sudah setuju. Jadi kalau ada masalah-masalah yang ingin mengomentari kebijakan ini silakan saja, tapi kami sudah mendapat izin dari badan pelaksana harian, termasuk pimpinan-pimpinan yang lain ya. Kita sudah setuju dengan para dekan, para wakil rektor, LPPAIK terutama. Kita sudah setuju tentang pelaksanaan kegiatan ini. Ya, jadi memang ini kegiatan ini kan calon wisudawan dan wisudawati ini ada sekitar 400-an ya Pak ya? Iya, sekitar 400. Ya, jadi ini terlaksana serentak semua 400 ya, orang. Kita usahakan. Ya, karena kalau memang mungkin ada yang tidak sempat ikut, ya mungkin harus menyampaikan kedua. Ya, atau siap-siap gelombang kedua, karena kita upayakan 100% ya, 100% angkatan pertama yang ini ikut. Kalau memang tidak bisa angkatan pertama ini, kita akan buat lagi angkatan kedua. Jadi ini Pak, misalnya kalau ada mahasiswa yang misalnya ada hal-hal yang menghalangi untuk ikut, itu bisa izinnya kemana Pak? Nanti itu lapornya mungkin di LPPAIK atau di pimpinan fakultas ya. Tapi barangkali ada tertulis resmi surat keterangan atau apa, kalau dia sakit surat keterangan sakit, kalau dia punya kegiatan misalnya pegawai ya, pegawai ada halangan kantor, silakan buatkan surat keterangan secara tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan instansinya bahwa tidak bisa berikut karena mengikuti porda atau apa gitu, tidak ada masalah ya. Pertama ini, tapi siap-siap gelombang berikutnya. Setelah dievaluasi, jika memang masih banyak yang belum mengikuti, kemungkinan bisa ada gelombang kedua. Mungkin ada gelombang kedua, karena syaratnya itu adalah ijazah ya, ijazah, karena
ini ketetapan dari Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi walaupun ketika kali ini tidak ikut bisa tetap wisuda, tapi konsekuensinya adalah di pengambilan ijazah. Pengambilan ijazah. Ya, silakan wisuda karena tidak mungkin kami melarang wisuda. Yang penting administrasinya sudah selesai. Tapi untuk Baitul Arkam Purna Studi ini kita upayakan kalau memang masih bisa kami lakukan angkatan kedua setelah wisuda kami akan lakukan. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak sebagai pimpinan universitas kepada calon wisudawan wisudawati untuk ikut di kegiatan BAPS ini? Ya, selaku pengelola amal usaha Muhammadiyah itu kayak kita dituntut untuk istilahnya adalah memperbanyak dan memperkokoh kadar-kadar kita, sehingga mahasiswa Universitas Muhammadiyah itu merupakan kadar-kadar perserikatan yang telah diterima oleh Perserikatan Muhammadiyah. Makanya sebelum dia lepas, kami harus memantau apakah dia betul-betul bisa dikatakan kader Muhammadiyah ya. Kecuali mungkin tadi non muslim ya. Muslim mungkin tidak terlalu seketat itu, harus disuruh ini membaca hadis ini dan sebagainya. Mungkin. Tapi keilmuannya itu kita harus sampaikan, sosial kemasyarakatan Muhammadiyah dia harus pahami seperti apa. Ya, meskipun dia non muslim tapi dia punya jiwa sosial seperti yang dimiliki Muhammadiyah. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Tidak lepas begitu saja adik-adik kami atau mahasiswa kami yang sudah sekian lama di sini, minimal 4 tahun, kemudian setelah dia wisuda dia lupa lagi Muhammadiyah, minimal dia ingat ya. Pulang kampung dia bisa bikin cabang atau ranting. Itu harapan kami sebenarnya. Karena banyak program kita sudah lakukan. Seperti yang lalu output kegiatan dari KKA itu, dia kan harus buat ranting di lokasi KKN, tapi ternyata tidak efektif karena memang dia tidak akan kembali ke situ. Nah, kalau ini kan dia kan kembali ke daerahnya atau ke daerah lain, ke tempat kerjanya, sehingga dia bisa mengatakan memberikan penguatan kepada dirinya sendiri. Oh, saya adalah kader Muhammadiyah. Saya sudah ikut Baitul Arkam 1, IMM dan sebagainya. Terakhir Baitul Arkam Purna Studi. Nah, siapa yang bisa meragukan itu misalnya ya? Nah, itu harapan kami. Perluasan dan penguatan kader Muhammadiyah di daerah. Itu target kami sebenarnya. Oke, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Amir Mahmud, Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena channel ini berisikan informasi, edukasi dan inspirasi. Dan untuk Bapak Rektor, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya, sudah meluangkan waktu untuk hadir di channel kami. Dan seperti biasa Pak, kalau Sara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Oke, demikian video kita hari ini. Kalau Sara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.